Ini alasan kenapa berkendara di Malaysia itu beda daripada negara lain. Ini Bali, tapi bukan Bali yang sering kita lihat dan dengar. Nonton sampai selesai dulu ya. Nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini alasan kenapa berkendara di Malaysia itu beda daripada negara lain. Yuk aku jelasin ke kamu. Pertama, harga bensin RON 95 di Malaysia stabil di angka Rp2,5% per liter sejak tahun 2022. Pemerintah memberikan subsidi besar setiap tahunnya supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang tanpa khawatir biaya bahan bakar dan membebani kehidupan sehari-hari. Kedua, jalannya tuh konsisten banget dan terawat. Markanya jelas, lampu lalu lintasnya rapi, nyetir jadi nyaman banget kan? Ketiga, di sini orang di jalan tuh saling menghormati. Mobil berhenti untuk pejalan kaki, nggak klakson sembarangan, dan selalu ingat nyetir itu bukan cuma soal cepat, tapi juga soal kenyamanan orang lain. Sebenarnya hal-hal kecil ini tuh bikin bangga tinggal di sini. Jalannya aman, pengendaranya sopan, dan suasananya tuh bikin betah. Nah, kalau kamu, apa sih yang bikin kamu suka tinggal di Malaysia? Tulis di komen ya. Ya, gue juga merasakan hal yang sama seperti abang yang tadi ceritakan ya. Ada beberapa hal juga sama gue rasakan selama gue berada di Malaysia. Apalagi sekarang guys. Sekarang itu ini sudah mendekati nih. Udah tinggal beberapa minggu itu minyak petrol di Malaysia itu akan turun. Meskipun berapa sen, tetapi itu sangat membantu banget sama masyarakat kecil guys. Kalau di kita itu malah agak-agaknya ini akan naik guys. Udahlah yang paling mahal, ini mau dinaikkan lagi agak-agaknya nih guys. Kayak ada sudah tercium bau-baunya gitu. Nih jalan. Kalau di jalan nih, gue kemarin itu ke Jember guys, ke kota-kota yang paling dekat dengan kampung gue. Itu ada beberapa ambulan keluar daripada rumah sakit. Waduh, sulit sekali untuk mendapatkan jalan ketika jalan itu jam guys. Nggak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia tuh orang-orang tuh tiba-tiba mau kereta atau mobil apapun itu tiba-tiba ke tepi semuanya guys, ke tepi dikasih jalan tuh semuanya. Ini pengalaman gue sendiri, gue lihat dengan mata kepalaku sendiri guys gitu. Sebegitunya orang Malaysia gitu. Di kita guys, aduh. Nggak tahu ya kalau dikawal polisi gitu ya, ambulan atau damkar atau kalau damkar di sana bomba lah gitu ya. Kalau dikawal, kalau ada pengawalan mungkin bisalah lalu di tempat jam gitu. Itu pun kadang meskipun ada pengawalannya sulit banget guys. Gak kayak di Malaysia sana. The best lah. Gue merasakan sendiri itu semua guys. Ini bukan cerita, bukan dengar dari orang, bukan dengar cakap orang, tapi gue melihat dengan mata gue sendiri guys. Ini benar-benar nyata. Gue kagum di situ guys. Kita lanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Ini Bali, tapi guys. bukan Bali yang sering kita lihat dan dengar. Lihat baik-baik foto-foto ini. Ini SDN 1 Silang, sekolah negeri di Buleleng. Di Bali. Bukan di pedalaman hutan, bukan di gunung terpencil. Ya, tempat yang selama ini kita promosikan ke seluruh dunia sebagai surga wisata. Tapi plafonnya sekolah sampai kayak gini guys. Penyangganya miring, retak, dan bisa roboh kapan saja. Bangkunya kayu lapuk, goyang, paku keluar, bikin anak-anak harus belajar sambil waspada. Lorong belakangnya udah kayak gudang sisa reruntuhan. Meja-meja kayu tua yang mungkin umurnya lebih tua dari murid-muridnya. Padahal ini sekolah negeri, sekolah yang seharusnya jadi tanggung jawab negara. Katanya Bali itu etalase Indonesia. Katanya pariwisata naik pesat, katanya investasi terus masuk. Tapi anak-anak di sekolah negeri aja masih mau jadi apalah negara. Di bawah atap yang bolong. Bantuan pernah ada katanya, tapi hanya separuh jalan, gak tuntas. Lihat aja sendiri. Plafon atas sempat disentuh, tapi bolong lagi. Entah siapa yang harusnya tanggung jawab, tapi yang jelas murid-murid tetap masuk sekolah tiap hari. Tim sekolah Tanah Air datang,
Karena kalau semua cuma sibuk saling tunjuk, lalu siapa yang betulin? Kalau kamu mau ikut bantu, jangan cuma bilang miris. Ayo kita turun tangan. Itulah kenapa banyak orang itu pesimis, banyak warga Indonesia itu pesimis guys. Tatkala pemerintah itu bilang Indonesia emas 2045. Kenapa? Ya karena dari sekarang pemerintah itu agaknya dari sistem pendidikan aja kayak nggak peduli gitu. Kayak nggak peduli, sekolah-sekolah itu banyak yang rusak. Itu di Bali yang katanya tempat wisata, yang katanya dunia wisatanya Indonesia itu berada di Bali. Surga wisata, surga pelancongan itu ada di Bali. Tetapi nyatanya pendidikan di sana masih sangat-sangat memprihatinkan. Bayangkan guys. Di mana Bali itu menghasilkan setiap harinya itu menghasilkan uang dari objek wisatanya. Tapi kenapa masih ada sekolah yang seperti itu gitu? Kemana uangnya? Hah? Hello? Aduh, nggak tahu lah. Seperti inilah keadaan Konoha sekarang guys. Masih mau bilang bahwa kita baik-baik saja, masih mau bilang bahwa kita lebih maju dari negara-negara lain. Cek dulu ini ya. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Nonton sampai selesai dulu ya. Nonton sampai selesai. Nah, satu hal yang menarik, lokasi ini hanya 10 menit dari Istana Presiden naik mobil. 10 menit dari Istana Presiden, 15 menit dari gedung Kementerian Keuangan. Tapi mereka nggak akan tahu, para pejabat tinggi itu nggak akan tahu bahwa di dekat mereka ada yang seperti ini. Anak kecil yang naik botol plastik. Kenapa? Karena mereka kalau berangkat kemana-mana naiknya itu mobil yang harganya 900 juta lebih. Yang kedap suara, kacanya kaca gelap, sementara yang lain itu panas-panasan di suhu 35 derajat Celcius. Mereka bisa tidur di dalam mobil itu dengan suhu hanya 20 derajat Celcius. Itu satu. Yang kedua, kalau mereka dinas keluar kota, mereka harus tinggal di hotel yang bukan sekedar kamar tidur. Mereka nggak boleh tidur di dalam hotel yang harganya di bawah 2 juta, nggak boleh. Ini lihat 2,4 sampai 9,5 juta per malam. Kalian tahu nggak kamar hotel yang 9 juta per malam itu seperti apa? Itu bukan sekedar kamar tidur, bukan cuma kamar tidur ranjang, enggak. Itu kalau kamu masuk ke dalam itu ada ruang tamunya sendiri, ada ruang makan sendiri, ada ruang kerja sendiri. Nah itu namanya Presiden Suite. Itu nggak banyak hotel yang punya ruangan-ruangan kayak begitu. Tapi pejabat tinggi kita harus ruangan seperti itu supaya mereka bisa tidur. Nah makanya itulah gunanya kalian bayar pajak. Jangan sampai anak-anak pejabat tinggi kita naik botol plastik seperti video yang di awal, ya. Bayar pajak. Dekat sama Istana Presiden itu artinya dekat dengan pemerintahan, ya. Dekat dengan pemerintahan, tapi masih ada rakyat yang seperti ini. Sedangkan pejabatnya, pemerintah ketika keluar, pejabat kita ketika keluar, mau keluar bandar, mau ke mana gitu, pasti dengan penuh dengan kemewahan, mobil mewah, tempat tinggal mewah, hotel mewah, itu mewah, makanannya mewah. Padahal ketika percalonan mau mencalonkan diri, apa yang dijanjikan? Saya kalau jadi presiden, saya kalau jadi ini, jadi itu, untuk ini, akan mensejahterakan ini.
itu, kemakmuran ini. No, di dekatnya sendiri nggak kelihatan, apalagi yang jauh. Bayangkan, orang yang telah membayar pajak, orang yang membayar kalian, gaji kalian, memfasilitasi kalian. Tapi seakan-akan kalian gak peduli dengan orang yang telah ngasih gaji sama kalian. Bayangkan, di mana otak kalian? Disitulah Konoha guys, seperti itulah Konoha. Berbanggalah kalian guys, teman-teman semuanya yang hidup di Malaysia. Bersyukur kalian guys, bersyukur. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.